Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam para pencinta, para penggiat, para peternak, kelulut dimanapun berada. Ya, kebetulan pada pagi ini di Sintang khususnya posisi sekarang ini lagi gerimis, jadi sekarang udah agak reda. Jadi kita ya berkesempatan pagi-pagi melihat koloni-koloni kelulut kita di sambil cek lihat keberadaan atau melihat koloni-koloni kita atau melihat log-log kita. Mungkin siapa tahu ada gangguan-gangguan dari binatang-binatang pengganggu atau perusak daripada koloni. Ya, pada pagi ini kita sambil melihat, siapa tahu ada semut atau binatang-binatang yang mungkin akan merusak seperti kumbang atau jenis yang lainnya yang sifatnya pengganggu. Ya, jadi pagi-pagi kita mengisi aktivitas ke kebun ya, sambil mengisi waktu ya, ini berhubung karena hujan ya mungkin agak terlambat ke kebunnya. Biasanya awal pagi-pagi subuh kita noreh dulu ya, noreh kebun karet sendiri, walaupun tidak semuanya bisa ditoreh ya. Kebetulan pada pagi ini saya menemukan salah satu kotak saya yang didatangi oleh kelulut jenis Itama juga. Mungkin ini adalah mereka akan pecah koloni. Kebetulan kotak ini memang kotak yang koloni Itamanya ini sudah tidak terlalu aktif. Jadi pada pagi ini sepertinya mereka akan pindah. Nah, ini adalah kejadian atau pecah daripada koloni. Nah, kebetulan mereka hinggap pada pintu masuk dari kotak tersebut. Ya, cukup ramai. Nah, ini adalah kejadian mungkin ini adalah koloni Itama yang pecah secara alami. Jadi dia mungkin karena melihat kotaknya juga penghuni tidak terlalu ramai atau koloninya tidak terlalu ramai, jadi akhirnya mereka ke sini. Nah, ini adalah itulah, ini udah cukup lama juga kosong. Koloninya hanya mungkin ada beberapa ekor. Ya, ini adalah rezeki. Bisa jadi mungkin nanti akan berkembang. Ya, cukup banyak juga kerumunan daripada koloni yang pecah secara alami. Ya, mungkin ya semoga dari pecah koloni ini bisa menambah koloni baru. Artinya kita tidak perlu mencari ke hutan untuk menambah koloni. Ya, teman-teman, ini mungkin ada beberapa yang pecah koloni juga ya. Kebetulan ini pada jebakan kita. Saya punya jebakan, ini juga lumayan juga. Jadi koloninya juga sudah mulai mencari tempat. Jadi ya, itulah keuntungan bahwa jika kita pasang jebakan di setiap pohon atau lokasi peternakan kita, keuntungannya dikala mereka pecah koloni ya, tempatnya sudah tersedia oleh kita. Jadi koloni yang akan pecah itu tidak kabur jauh lari ke hutan. Oke teman-teman, para sahabat, para pencinta, para pegiat, pada pagi ini salam
semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kelululut Sintang. Ya, ini adalah salah satu jebakan kita juga. Ya, jebakan yang kebetulan kita pasang sudah cukup lama. Ya, ini koloninya juga sudah cukup ramai. Sepertinya mereka akan lakukan pindah secara alami. Ya. Ini adalah potongan log yang kita siapkan sebagai jebakan. Ya, ini mereka pecah koloni secara alami. Alhamdulillah juga koloninya cukup ramai, banyak. Ya, ini adalah sisa daripada potongan log-log kita. Jadi kita gunakan sebagai jebakan. Lumayan. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah hutan kita, hutan yang memang sengaja kita pelihara karena masih tersisa hutan ini. Ya, lumayan untuk vegetasi, kayunya juga masih banyak. Ya, ini adalah pendukung dari vegetasi kita, bunga Yolanda, kemudian jenis-jenis bunga yang lainnya. Ya, untuk mendukung vegetasi dari Kelululut. Ini adalah kebetulan tidak terlalu jauh dari kolam. Jadi hutan kolam ada beberapa, 4 kolam yang sekarang mungkin ikannya belum terisi. Nah, ini adalah jenis Kelululut yang pindah. Artinya ini adalah jenis Dersheri yang mungkin sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu kita dapatkan di hutan. Kita masukkan ke dalam kotak budidaya. Namun kotak budidaya diserang oleh itama, akhirnya koloni-koloni Dersheri ini kabur. Nah, kebetulan tidak terlalu jauh dari lokasi peternakan kita di pinggir kolam. Ya. Ya, ini mungkin kita biarkan. Nah, ini juga kayunya sudah rapuh. Jadi ada kemungkinan nantinya akan kita pindahkan dengan kayu-kayu ini. Ya, ini kita gali, kita pindahkan. Kita coba kembangkan atau kita coba budidaya apakah Dersheri ini bagus untuk diternak. Jadi kalau seandainya Dersheri itu mungkin bagus untuk diternak, kita akan coba, karena kebetulan di daerah kita, khususnya di Sintang, Dersheri ini cukup banyak jenis Dersheri, Thoracea juga, Itama. Nah, itu cukup banyak juga. Nah, ini mendukung vegetasi kita. Ya, yang belum mungkin pertumbuhannya agak kurang adalah AMP, air mata pengantin. Jadi mungkin karena kurang perhatian terhadap pupuknya atau zat-zat untuk tanaman AMP-nya, maka pertumbuhannya agak lamban. Jadi harus kurang perhatian lah. Jadi beberapa tanaman AMP kita mungkin kurang begitu subur. Nah, ini adalah salah satu tanaman AMP kita. Ini kurang, sudah cukup lama juga. Jadi pertumbuhannya agak terlambat sepertinya. Nah, karena memang kurang perhatian
Jadi nah hari-harinya hanya mencari koloni daripada kelulut ke daerah-daerah, jadi ke desa-desa yang jangkauannya juga cukup jauh. Perjalanan menuju pengambilan koloni elok-lok itama, kalau dari Sintang ya perjalanan bisa 1,5 jam sampai di lokasi desa. Kemudian kita menempuh perjalanan bisa dengan kendaraan roda 2 ya, kadang kita harus jalan kaki juga menuju lok utama yang akan kita ambil. Nah ini adalah AMP kita, ini pertumbuhannya agak kurang ya karena kurang perhatian. Nah, ini juga justru hampir mati pohonnya. Oke lanjut.